Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Ramadhani dari Prodi Informatika dengan NIM 23115792. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan visualisasi data sensor IoT pada sebuah sistem smart office. Sebelumnya, sistem ini dirancang untuk memonitor kondisi ruangan secara real time ya, guna meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus efisiensi energi. Nah, parameter yang dimonitoring kita kali ini yaitu adalah kehadiran pengguna ruangan atau okupansi dalam sistem smart office beserta suhu ruangan dan temperatur dan juga intensitas cahayanya ya. Tujuan dari analisis ini yaitu mengidentifikasi pola penggunaan ruangan, menganalisis hubungan antar sensor, khususnya pengaruh kehadiran dan cahaya terhadap suhu, beserta memberikan rekomendasi efisiensi energi berdasarkan data ya, yang telah diberikan. Nah, kita masuk ke dataset yang kita beri, yaitu ada timestamp yang menunjukkan waktu catatan data sensor, room ID yaitu ruangan yang dimaksud, okupansi yaitu jumlah orang yang berada dalam ruangan, dan temperatur perubahan suhu ruangan dan satuannya ini derajat Celcius ya. Dan terakhir ada reg ini menentukan ke intensitas cahayanya berapa untuk setiap jamnya ya. Data ini dicatat secara periodik per jam selama beberapa hari. Yang terlihat dengan struktur seperti ini, dataset sangat cocok digunakan untuk analisis tren berbasis waktu dan juga korelasi antar variabel yang lain-lain ya, yang bisa membantu kita dalam menyusun kebijakan pengolahan energi dengan data ini. Kita masuk ke dalam ya. Pertama kita import dulu datanya, terus kita load, kita dapat gini, ada timestamp dan lain-lain. Kita masuk ke dalam grafik kehadiran pengguna data ya. Nah, tujuan kita memahami ini adalah agar tujuan kita memahami pola kehadiran ini biar kita bisa tahu gimana kita ngatur AC dan gimana kita bisa ngatur cahaya ya. Kita bisa yang bisa membuat kita mengatur dalam mengoptimalisasi konsumsi energi. Nah, metode visualisasi yang saya gunakan ini adalah grafik time series ya, yang menunjukkan jumlah kehadiran beserta waktunya. Nah, berdasarkan grafik ini ditunjukkan ya kalau waktu pagi hingga siang atau jam sibuknya tuh bisa sampai 8 sampai 10 ya orang untuk 3 hari terakhir ini ya. Ada tanggal 3, ada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 ya, dan seterusnya. Nah, sebaliknya di jam dini hari atau sampai jam 6 pagi ini bisa ruang manusia anggotanya tuh hanya bisa satu atau sampai 2 orang, yang dimana itu kecil ya, dan sangat konsisten untuk 3 hari terakhir. Nah, ketika pola ini menunjukkan kalau ruangan ini nih terlihat konsisten dan bisa dibilang berulang-ulang ya, menunjukkan gimana aktivitas ruangan ini mengikuti jamnya yang uh, berpola-pola gitu. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan ruangan tidak digunakan secara acak dan memiliki aktivitas pola yang jelas beserta mudah untuk diprediksi. Nah, di mana ini bisa kita gunakan sistem smart office secara otomatis ya. Kita masuk ke penggunaan okupansi dan temperatur. Pada analisis ini kehadiran manusia itu sebelumnya saya beritahu ya, kehadiran manusia itu bisa menghasilkan panas tubuh. Nah, lampu juga bisa menghasilkan panas sebagai hasil konversi energi listrik, dan kedua faktor tersebut tuh bisa mempengaruhi suhu pada ruangan tersebut ya. Maka dari itu data ruangan ini bisa menunjukkan bahwa eh, kecenderungan suhu itu bisa meningkat seiring bertambahnya jumlah orang di dalam ruangan tersebut. Untuk mengukur ini kita akan menggunakan secara metode kuantitatif ya, yaitu korelasi Spearman dan
Nah, ya. Dari perhitungan ini bisa dilihat menunjukkan nilainya tuh 0,6 ya. Nah, ini 0,59 nih bisa dibuat 0,6. Yang mana nggak jauh ini. Dengan nilai ini 0,6 itu termasuk dalam kategori korelasi yang positif sedang ya. Ya, gimana jumlah orang emang ngaruh terhadap suhu, tapi ada juga faktor-faktornya. Contohnya tuh cahaya, walaupun sedikit tidak berpengaruh, ya tapi secara fisika sekecil apapun cahaya lampu itu bisa menghasilkan panas ya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, pengaruh cahaya terhadap suhu itu bisa kecil dibandingkan pengaruh okupansi. Sebelumnya saya lihatkan dulu. Ini bisa dilihat semakin besar intensitas cahaya itu suhunya itu bisa menunjukkan kalau lampu itu berkontribusi dalam menaikkan suhu ya, tapi perannya itu bisa bisa dibilang kecil lah, nggak sedominan yang lain, tapi dibilang pengaruh tidak pengaruh banget. Ya sedikit pengaruh maksudnya. Nah, dari analisis tadi ini bisa disimpulkan kalau suhu ruangan itu eh, dipengaruhi oleh kombinasi antara kehadiran pengguna atau manusia dan juga intensitas cahaya ya. Kehadiran manusia bukan faktor utamanya. Intensitas cahaya itu bisa dibilang faktor pendukung ya, tapi bio pengaruh pengaruh juga sih. Nah, kata apakah semakin banyak so memang so makin meningkat iya, maka korelasinya kuat sedang dan lemah sedang positif malah. Nah, kita langsung masuk ke dalam rekomendasi berdasarkan hasil data hasil analisis pada bagian sebelumnya. Beberapa rekomendasi efisiensi energi dapat disusun. Nah, ini rekomendasi ini bersifat ini ya, sangat relevan lah. Sepertinya seperti ini pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunanya? Apakah lampunya optimal? Nah, sebelumnya kita jawab dulu. Data menunjukkan bahwa ruangan sering berada dalam kondisi sepi di luar jam kerja. Seperti yang terlihat ya, ini sepi. Dan bisa terlihat suhunya yang kita dapat nih pada jam-jam tersebut, oh, jam pagi ini ya. AC itu tidak perlu bekerja maksimal sepanjang waktu ya. Sistem AC dapat diturunkan untuk dimatikan secara otomatis saat okupansinya tuh rendah atau pembunyinya tuh dikit ya. Khususnya tuh pagi atau malam itu yang suhunya tuh dingin-dingin. Nah, pendekatan ini tuh dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Ya, jadi harus dikasih alat otomatis ya dengan sensor apa itu yang mendeteksi suhu. Kalau sudah segini nanti suhu AC bisa diturunin atau dinaikin gitu lah. Baru kita kasih. Yang nomor dua, apakah lampunya optimal? Nah, angka baiknya kita memberi pengaturan cahaya yang adaptif ya. Nah, berdasarkan data yang tadi menunjukkan bahwa intensitas cahaya itu relatif eh, bisa digunakan secara optimal ya. Tapi angka baiknya untuk jam siang ini eh, lampu itu bisa dimatikan lebih dahulu saat siang sampai sore karena di sini ditujukan kalau pada jam-jam segini itu mana ya, suhu itu tuh bisa, nah ini suhu itu tuh bisa naik gitu. Karena apa? Karena ada lampunya ini bisa dilihat 26 derajat. 26 derajat nih intensitas cahaya tuh sedikit pengaruh di sini ya. Dan sebenarnya normalnya tuh intensitas cahaya itu tuh bisa diatur dari 300 sampai ini sebenarnya udah normal, ini 300 sampai 500. Cuma anggap aja ini 600 nih kelebihan 100, kami udah over gitu. Coba anggap baiknya tuh lampu dimatikannya. Selain boros energi itu, cahaya lampu tuh bisa sedikit kontribusi terhadap kenaikan suhu ruangan tersebut ya. Gimana solusinya?
kita akan menggunakan sistem dining lamp. Dan, dan di tes cahaya itu harus disesuaikan dengan jumlah orang yang ada di ruangannya, yaitu menggunakan sensor jumlahnya orang ada berapa gitu, kayak itu ya. Dan yang terakhir, saya merekomendasikan menggunakan integrasi multisensor ya. Sistem smart office sebaiknya tidak menggunakan satu sensor aja, seperti yang saya katakan tadi, tapi dengan menggunakan integrasikan okupansi, baik, dan temperatur. Ya, tiga hal penting tadi. Nah, sistem itu biar dapat mengambil keputusannya lebih eh, rasional gitu lah. Contohnya menurunkan intensitas lampu sebelum meningkatkan pendingin AC, dan juga mengoptimalkan kenyamanan dengan konsumsi energi secara minimum. Ya. Nah, dapat itu aja sih. Kesimpulannya aja sih, analisis ini menunjukkan bahwa kalau data sensor IoT mampu memberikan gambaran nyata tentang penggunaan ruangan. Nah, beserta pendekatan multi sensor itu menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan juga efisiensi energi dapat dicapai tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa smart office yang efektif bukan hanya memantau kondisi, tapi juga mengambil keputusan berbasis data. Nah, sekian untuk analisis dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.